Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Kana Aziza, NPM 2021020092 dari kelas HTND semester 4. Dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI. Di sini saya akan melakukan tugas ke-7 dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan materi sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya untuk kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lain secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama yang utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran dan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah di dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan di Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Di Al-Quran secara redaksional yang makna yang dikandung bersifat qat'i al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatan secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu dijamin keaslian Al-Quran dapat intervensi langsung dari pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada uraian tersebut telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama dari hukum Islam yang bersifat global dan membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah sebagai disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikemukakan pada surat An-Nisa ayat 13, artinya hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158, penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasulullah berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3, dan tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran lebih khususnya di pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda berdasarkan akalnya dengan manusia hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memilih nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkannya dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer, madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer, makiyah. Terkait hal ini bertugas untuk memilih
kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Yang selanjutnya, akal dan proyeksi ijtihad B. Ijtihad merupakan bahasa berarti usaha dan keras yang bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan sumber hukum terhadap masalah yang diperlukan ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran, hadis yang dilakukan dengan secara cermat dan pemikiran murni, serta pedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya hukum dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam. Yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mahfuz ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis luar pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad ditetapkan dengan cara antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukum yang sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.